Assalamualaikum. Halo guys, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di video kali ini aku dan teman-temanku akan mengunjungi kota Yogyakarta. Dan kali ini edisi Skoteris Soleh ya. Jadi Skoteris Soleh itu klub independen Vespa yang orientasinya lebih ke explore masjid-masjid tua. Masjid yang akan kami datangi yaitu Masjid Gede Mataram dan Masjid Gede Kauman. Tapi sebelum kita menuju ke sana, ada baiknya kamu subscribe, like, and share dulu ya guys. Jadi masjid yang akan kami datangi yaitu Masjid Mataram dan Masjid Gede Kauman. Tapi sebelum kita ke sana, kita menjemput dua teman kami dulu yaitu Mas Ari dan Mas Budi di Kartasura dan CEC. Cuacanya mendukung banget nih, mendung syahdu karena tadi malam sudah turun hujan yang lumayan deras. Kami berangkat dari Solo jam 6 pagi dengan estimasi sampai Jogja sekitar jam setengah 9 dan titik kumpul di depan SPBU Skarpace Solo. Dan karena kami berangkat pagi dan sarapan di rumah belum siap, sampai di Klaten kita cari sarapan dulu. Dan kita pilih soto gunting Pak Randi. Sotonya mantap, daging sapinya empuk banget, recommended dan murah. Soto gunting diguntingnya dewe. Semakin kesini itu kan Ya. Oke mas, settingannya mas. settingannya balap. Ya. Jadi jalurnya banter terus. Gigi siji sudah. Gigi loro sudah monet. Gigi telu 30. Dan nunduk no 70. 70 nunduk no. Ora no, yang Vespa malah nunduk kudu tetep ngene karo dada-dada. Ya. Beda. Yang Grand iso, yang Vespa gak iso. Ora iso, keren malah iso. Yang iso madhep buri iso. Dan alhamdulillah setelah sarapan kenyang, kami lanjut perjalanan. Ini sudah mulai masuk Klaten. Jadi jalan setelah Masjid Agung Klaten ini. Dan setelah Klaten, kita mulai masuk ke kawasan Candi Prambanan. Jadi mulai di Candi Prambanan ini ada sedikit trouble, yaitu Vespanya Mas Rio. Jadi Mas Rio itu yang Vespanya warna hijau, sprint warna hijau. Jadi semakin digas mesin malah mati, sepertinya kayak seperti bensin telat ya. Dan Mas Rio mengajak untuk mampir ke Alasan dulu. Jadi Candi Kalasan. Karena setiap kita ke Jogja biasanya mampir ke Candi Kalasan. Kurang lebih kita ke sana sudah 3 kali dan dalam waktu tersebut masih dalam proses pemugaran. Jadi masih banyak bambu-bambu yang berdiri di dekat candi tersebut. Dan ini mulai trouble lagi
laju motor mulai melambat, karena kalau digas mesin malah mati nanti. Nah, jadi karena kita mengejar waktu buat sholat jamaah di masjid 2 tadi, pertolongannya ya ganti busi dulu. Ini di kawasan Candi Kalasan dan proses pemugarannya sudah selesai. Jadi bisa dilihat sendiri. Dan video loh. Ini juga air scoop. Air scoopnya halus ini. Nah, ini cuma dipakai plester, kotak-kotak jemprot. Oh gitu. Air scoop edisi Jepara ya Mas ya? Jepara. Ukiran berarti ya. Lah kalau ini Itu 2 dimensi, kalau itu tadi 2 dimensi. kalau ini 3 dimensi. Nah ini 3 dimensi. Satu lagi yang masih ada satu ini. Ini nggak punya dimensi. Kalau yang ujung sana Mas, Di sana itu Vespa paling mahal itu, Vespa Grand. Nah, kalau Kijang udah keluar Grand biasanya mahal. Ya, Honda Grand mahal. Altis Grand ini aneh lah. Grand Altis aneh lah. Orang ini ya. Nah, ini paling mahal ya. Ini cuma salah tulisan toh. harusnya apa? Ini tulisannya Vespa. Ini kita harus nyawangnya dengan hati nurani. Vespa Grand. Hati nurani dan penuh kedegian. Nah, itu nanti dia bisa berwujud Vespa. Oke. Gitu ya? Ya. Nah, Lanjut. lanjut. Oke. Mas Biung kok. Nah, ini kita sudah mulai masuk Jogja, melewati flyover Janti. Jadi flyover Janti itu merupakan salah satu flyover dengan pemandangan yang keren, karena pas kita di atas kita bisa lihat hamparan deretan pegunungan, atau bisa dikatakan itu adalah kawasan Gunung Kidul. Dan karena cuaca mendung, deretan pegunungan atau Gunung Kidul tadi tidak begitu terlihat jelas, hanya samar-samar. Nah, kita sudah sampai di JEC untuk ketemu dengan Mas Budi. Beliau naik Astrea Bulus, sama seperti Mas Ari. Jadi Mas Budi ini bisa dikatakan pemandu touring kali ini. Dan kita mau diajak jalan-jalan dulu sebelum ke 2 masjid tadi. Sesuatu itu. Ya, makasih. Sebenarnya itu Mas, ngomong sesuatu, Mas. Sesuatu. Dan ngomong Sesuatu yang indah. Oh, ya silakan. Dilanjutkan. saya itu sebenarnya tidak tahu apa-apa Mas. Agak dekat, Mas, agak dekat gini. Saya itu cuma diajak Lebih sama eksotis. ini sebenarnya. Kalau saya lebih gimana? Ya begitu, memang harus begitu. Nah, kita mampir dulu ke Warung Boto. Jadi situs Warung Boto berada di tengah kota Jogja, tepatnya di Umbul Harjo. Objek wisata ini merupakan peninggalan bersejarah yang dulu dibangun oleh keluarga keraton. Dan saat ini area situs telah dibersihkan dan direnovasi sehingga dapat dikunjungi wisatawan. Tentunya tempat ini begitu menarik karena bangunannya yang unik dan instagramable. Untuk masuk ke situs Warung Boto tidak dikenakan biaya, namun pengunjung hanya dikenakan biaya tiket parkir saja atau dana sukarela untuk perawatan kebersihan. Jadi situs ini memiliki nama asli Pesanggrahan Rejo Winangun
Nama tersebut digunakan karena memang tempat ini dibangun sebagai tempat singgah keluarga keraton, di mana di dalamnya dilengkapi dengan taman dan tempat pemandian. Tak mengherankan karena objek wisata ini memiliki spot foto yang sangat menarik. Bangunan tua yang berdiri kokoh dengan arsitektur yang begitu unik. Sayang jika datang ke sini tidak mengabadikannya dalam foto. Hei. Ini nang golek kok, busuk kok mau ya? Heeh. Iya, Keluar tak? ini nggon apa? Ya biasa sih. Oh iya, aku nggak rono ngono. Carane? Dari masih ki mau? Oke. Aku jawab apa saya Pak Raul Pak? Intinya. Enggak. Ini posisi koyo dalan naik. Nang ini biji bejang. Ini medot berarti. Munggah, ini kan munggah kan bejang ini. Jadi aku posisinya medot. Nah iya, ya iki tangane ya. Ya mau. Kowe ketok ndak? Bagaimana Mas? Bagus. Mas. Mas Raul, Mas Raul. Mas Raul. Mas Raul masih jomblo. Jadi sudah kita berapa kali ikut pasar Kliwonan belum sold out. Padahal Senin kita turunkan harga sampai gratis. Belum ada ya Mas ya? Malah kita yang bayar ya? Malah kita yang bayar, kasihan. Jadi buat teman-teman yang masih punya Betina. Ponakan. jangan ponakan. Nah, siapa? Kecil-kecil aja, mungkin Ya. seneng. Sini aja, di mana? Ya, Mas Raul masih jomblo. Kalau pengen harga murah biasanya Sabtu atau Jumat. Itu biasanya murah karena buat bayar pegawai. Itu diskonnya bisa pol-polan itu. Nanti kalau Senin harga naik lagi gitu ya Mas Raul ya. Oke Mas Raul dadah dulu. Manut aja ya, aku ya. Jomblo rasa sedih. Bahagia. Ya sudah, sana diambil sepedanya. Dan di atas ini ada kejadian lucu nih. Jadi karena di atas tidak ada tulisan dilarang naik. Nah, bisa didengar. Bapak-bapak parkirnya suruh kita turun. Dan ini murni karena kita tidak tahu ya. Harusnya ditulisi ya, kasih tulisan dilarang naik. Ini jangan bisa gue naik keran ya. Setelah puas berfoto-foto dan keliling bangunan, kita lanjutkan perjalanan. Karena Mas Budi belum sarapan dan kami berempat sudah sarapan, kami persilahkan beliau untuk sarapan sendiri di Pasar Ngasem. Jadi Pasar Ngasem ini kalau hari Ahad atau tanggal merah sering dijadikan rujukan para pesepeda untuk sarapan. Jadi Ngasem atau Pasar Ngasem adalah pasar yang dulunya menyediakan hewan peliharaan
khususnya burung yang terbesar di Yogyakarta. Saat ini Pasar Ngasem sudah tidak lagi menjual burung, tetapi menjual produk konsumen seperti kuliner tradisional, jangan brongkos, sayur deso, dan apem. Setelah Mas Budi selesai sarapan, kita mulai tujuan utama, yaitu Masjid Gede Kauman. Jadi hujan mulai turun. Kalau di Jogja hujan nggak apa-apa lah, nggak usah pakai mantel, kita nikmati saja. Masjid Gede Kauman merupakan bagian tak terpisahkan dari Kesultanan Yogyakarta. Keberadaan Masjid Gede menegaskan keberadaan Yogyakarta sebagai kerajaan Islam. Masjid Gede dibangun di sisi barat alun-alun utara dan barat daya Pasar Beringharjo, tidak jauh dari bangunan keraton. Tata ruang ibu kota kerajaan yang menempatkan keraton sebagai pusat pemerintahan, pasar sebagai pusat ekonomi, dan tempat peribadahan sebagai pusat agama. Dalam posisi seperti ini telah dilakukan oleh kerajaan-kerajaan Jawa semenjak era Majapahit. Dan ini kita masuk ke kawasan Masjid Gede. Dan ternyata kita belum beruntung ini, karena masjid sepertinya belum buka untuk umum atau hanya untuk warga sekitar untuk sholat ya. Jadi Masjid Gede Kauman ini sering dijadikan objek video untuk pembuatan video azan yang biasanya tayang di TV-TV itu. Opsi kedua ya langsung ke Masjid Gede Mataram. Tapi sebelum ke sana kita foto-foto dulu biar bisa buat oleh-oleh. Ini wis foto tak kene mau? Ini mergoni kita. Nah, ini kita mampir ke bengkel Vespa dulu untuk beli busi untuk cadangan. Gajus bae. Gajus bae. Kono apa jarene bensinnya sisan loh. Nah, ini sudah mulai masuk ke kawasan Masjid Gede Mataram. Masjid Gede Jadi ini kali kedua kami kesini. Sebelumnya kami kesini di tahun 2017 setelah acara Indonesia Scooter Festival di JEC. Kita mampir ke sini karena sampai di sini sekitar jam 11-an dan belum masuk waktu azan. Kita keliling dulu di sekitar tembok luar dari masjid ini. Jadi memang benar-benar instagramable, cocok buat private. Bisa dikatakan masjid ini bisa jadi spot foto untuk private. Larang banget mas, enak di budi 200 meter petang atus juta. Iki sampai tembus jalan kono Mas. Di kono semua kantor jalan gagang itu di kontak seperti ini semua. Dan itu bisa dilalui sepeda. Ini sampai di tengah kampung ini semua. Tapi mau motor nggak oleh? Tapi mau warga mau? Oke. Bubuk ya? Ya. Tenang. Ini bu, rumah ya bu.
Ora Mas Iji. Iya. Itu turun Mas Iji. Pentingan ngeprank aku deh. Jajan kerupuk di kota gede. Kerupuk salah Padahal ini di Jogja. Jogja. Sing Kenapa? beruang salah. Salah. Salahnya mana? Salah 3. Salah 3. Bunga. Oke, let's go. Walking on move. Dan ini adalah Mas Ari, suka bikin kopi. Jadi bukan kopi sasetan ya. Bobok dulu. Capek. Nganyep lagi. Enak banget. Nah, sekian untuk perjalanan kali ini. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Jangan lupa berangkat bismillah sampai rumah alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.